Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia menirukan gaya mengangkat dan proyeksi hijau giok di belakangnya menghilang. Apa yang menggantikannya adalah sosok gemuk. Sosok gemuk ini tersenyum dari telinga ke telinga dan tubuhnya memancarkan cahaya biru dingin es. Dia terkekeh ke matahari surgawi Doulo. Setelah itu, bola besar cahaya biru es menembak dengan keras ke udara dengan Huo Yuhao sebagai pusat. Ini adalah keterampilan jiwa ke-8 dari jiwa bela diri permaisuri kalajengking giok es, meteor es. Huo Yuhao jelas tahu bahwa tidak mudah baginya untuk membebaskan diri dari pengepungan oleh lebih dari 10 Feng Hao Doulo. Di antara Feng Hao Doulo ini, 5 diantaranya adalah Doulo Transcendent. Meskipun kombinasi dari Tang Wutong dan kemampuannya luar biasa itu tidak mungkin bagi mereka untuk menolak dan melawan begitu banyak Feng Hao Doulo sekaligus. Jika mereka tidak bisa langsung melawan mereka, mereka hanya bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Begitu mereka berhasil membuat jarak antara mereka dan Feng Hao Doulo ini, Huo Yuhao bisa menggunakan kemampuan penyembunyiannya untuk melarikan diri. Ketika itu terjadi, tidak akan ada masalah. Bahkan jika ada lebih banyak Feng Hao Doulo di sekitar, inilah sebabnya dia segera menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat. Ketika dia pertama kali melepaskan meteor esnya itu, hanya muncul sebagai bola es besar yang berdiameter 1 meter. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang itu, namun itu terus tumbuh lebih besar saat naik. Selanjutnya aura es menjadi lebih kuat dan lebih ganas di dalam bola es ini. Ketika cahaya matahari surgawi Doulo menghantam meteor es ini, itu segera menghilang. Tidak ada efek sama sekali. Ekspresi matahari surgawi Doulo sedikit berubah. Jika dia ingin melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, dia akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Huo Yuhao dapat menggunakan meteor esnya segera karena dia sudah siap dan juga karena dia mendapatkan bantuan rohnya. Ada sepintang sudah muncul di bahunya. Inilah sebabnya mengapa matahari surgawi Doulo tidak punya waktu untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri yang besar untuk melawan meteor es. Telapak tangan matahari surgawi Doulo menghantam meteor es. Menurut pendapatnya, kemampuan Huo Yuhao sudah pada standar Doulo Transcendent paling-paling. Dia akan terlempar dari mencoba untuk melawan serangan itu, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika telapak tangannya menabrak meteor es. Meteor es berhenti sejenak, namun itu tidak pecah. Itu juga tidak melepaskan kekuatan luar biasa. Matahari surgawi Doulo hanya merasa seolah-olah ada lapisan lem di telapak tangannya dan menempelkannya ke bola es. Bahkan sebelum dia sempat berjuang, kekuatan aneh namun menakutkan dilepaskan dengan keras dari meteor es. Itu bukan serangan tapi kekuatan pendorong. Apa itu meteor? Itu adalah gugusan batu yang sangat cepat. Meteor es ini tidak terkecuali di bawah kendali tepat Huo Yuhao. Kekuatan ledakannya tidak terlepaskan, namun kecepatannya ditunjukkan hampir secara instan. Sebagai hasilnya, semua Feng Hao Doulo melihat betapa cepatnya meteor itu. Itu benar-benar berubah menjadi meteor nyata yang terbang ke kejauhan. Itu tidak terbang dengan sendirinya. Matahari surgawi Doulo masih bersamanya. Meteor es itu jelas membawa matahari surgawi Doulo bersamanya. Itu sangat cepat sehingga tampak seperti sambaran petir. Ini berarti bahwa Huo Yuhao dengan paksa menyeret peringkat 97 Doulo Transcendent hanya dalam beberapa bentrokan. Meskipun apakah dia bisa membahayakan para Feng Hao Doulo dari kekaisaran Tianhun atau tidak, setidaknya dia bisa mengisolasi matahari surgawi Doulo dari pertarungan. Tangan kanan Huo Yuhao tidak bergerak ke bawah sama sekali. Sosok besar di belakang punggungnya berubah menjadi seorang wanita yang tampak menggairahkan namun perkasa, yang tampaknya mendominasi seluruh dunia. Dia mengenakan gaun putih panjang. Dia membuka tangannya di belakang punggung Huo Yuhao. Tiba-tiba cahaya intens biru tua berubah menjadi seberkas cahaya besar yang naik ke langit. Bahkan matahari surgawi Doulo sangat dirugikan dalam bentrokan tangan sebelumnya. Sisa Feng Hao Doulo sedikit ragu sekarang.
Tidak ada yang berpikir untuk menyerang lebih dahulu. Ini karena mereka masih tidak yakin seberapa kuat Huo Yuhao ini. Sinar cahaya menembak ke langit. Saat bergerak, butiran salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara dan seluruh wilayah tertutupi oleh kabut es. Itu adalah tarian salju es pamungkas. Itu seperti bagaimana matahari surgawi dulu memfokuskan semua panas pada Huo Yuhao sebelumnya. Ketika Huo Yuhao melepaskan tarian salju es pamungkas, hanya Feng Hao dulu yang dilanda domain ini, bahkan tenda di belakang mereka terisolasi. Namun meskipun begitu, semua Feng Hao dulu merasa seolah-olah mereka kehilangan jejak Huo Yuhao secara instan. Saat kultivasi Huo Yuhao meningkat, tarian salju es pamungkasnya secara alami menjadi lebih kuat, menjadi mudah baginya untuk mengisolasi semua penggunaan deteksi spiritual. Bagaimanapun itu adalah kemampuan khasnya. Undulasi spiritual yang kuat juga dilepaskan dari tubuhnya. Matanya berubah sepenuhnya keemasan di dahinya, matanya yang vertikal menyala. Itu adalah mata takdirnya. Dua sinar cahaya takdir turun dari langit dan menghantamnya serta Tang Wutong. Keberuntungan ada di pihak mereka sekarang. Huo Yuhao memegang tangan kecil Wutong dan dia secara alami masuk ke pelukannya. Tiba-tiba mata vertikal emas besar tiba-tiba muncul. Saat ini semua Feng Hao dulu tersentak. Mereka menggunakan kekuatan untuk mencoba keluar dari domainnya. Namun ini adalah keterampilan tipe domain yang kuat, yang merupakan kombinasi dari permaisuri es dan domain permaisuri salju Huo Yuhao. Mengingat seberapa kuat kombinasinya dengan Tang Wutong serta kontrol dari permaisuri salju terhadap keterampilan ini, setiap Feng Hao dulu harus menahan badai salju dan angin ribut dalam domainnya. Mereka harus melindungi diri mereka sendiri sebelum mereka bisa mencoba meletus. Itu juga pada saat ini bahwa keterampilan jiwa berikutnya Huo Yuhao dan Tang Wutong dilepaskan. Golden Road, jalan emas di tengah kemewahan Melayu, dirilis. Kemampuan Huo Yuhao sama hebatnya dengan Feng Hao dulu. Tang Wutong sendiri sudah menjadi Feng Hao dulu. Keterampilan fusi yang dilepaskan oleh mereka berdua sangat kuat. Sebuah jalan emas yang lebar 30 meter dan panjangnya tak terhingga muncul. 5 Feng Hao dulu tertangkap di dalam Golden Road ini. Mereka hanya merasa seolah-olah mereka langsung jatuh ke tungku. Perasaan mereka akan keterampilan jiwa langsung lenyap. Jiwa bela diri mereka sendiri juga hancur. Dengan segera bahkan pakaian mereka langsung meleleh. Tiba-tiba mereka semua ketakutan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di antara kelima Feng Hao dulu ini salah satunya adalah dulu transenden, namun dia masih terjebak dalam situasi yang sama. Proyeksi cahaya keunguan tiba-tiba keluar pada saat ini. Itu adalah naga besar keunguan dengan sayap kupu-kupu. Saat ia mengepakkan sayapnya itu, seperti seberkas cahaya ungu yang mengalir. Itu terbang di sepanjang Golden Road. Saat terbang, palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Semua Feng Hao dulu yang dibebankan itu langsung terpana. Mereka hanya bisa menyaksikan proyeksi cahaya keunguan melintas. Mereka tidak bisa mengejarnya sama sekali. Mantra di tengah kekosongan badai spiritual dirilis. Proyeksi menghilang di tengah-tengah cahaya keemasan. Badai salju yang mengamuk juga perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah sekelompok Feng Hao dulu yang kaget saat mereka saling memandang. Ada lebih dari 10 Feng Hao dulu. Apakah mereka begitu lemah sehingga mereka tidak bisa menahan 2 orang di sini? Tentu saja tidak. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Di mata mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong hanyalah junior. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka, paling-paling mereka hanya mendekati Feng Hao dulu. Matahari surgawi dulu seharusnya sudah cukup untuk berurusan dengan mereka berdua. Selain itu, mereka tidak berpikir untuk melukai Huo Yuhao dan Tang Wutong. Keduanya berasal dari Akademi Strik. Jika mereka menyakiti keduanya, bagaimana mungkin mereka bertanggung jawab pada Akademi? Karena ini mereka meremehkan lawan dan tidak memberikan semuanya. Matahari surgawi dulu kembali, tetapi dia tampak sedikit menyedihkan. Meteor es telah mengirimnya sangat jauh. Pada saat itu dia tidak bisa menahan. Meskipun dia ingin, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melepaskan keterampilan jiwa yang kuat. Meteor es meledak
Ledakan itu tidak menyakitinya tetapi mendorongnya semakin jauh. Tidak diragukan lagi. Ini adalah hasil kontrol spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Kelompok Feng Hao Dolo lainnya tidak mengejar Huo Yuhao dan Tang Wutong karena mereka kehilangan jejak aura mereka. Selain itu, mereka semua tidak percaya sekarang siapa yang akan mengira bahwa dua anak muda yang baru berusia 20 tahun akan berhasil membebaskan diri dari pengepungan lebih dari 10 Feng Hao Dolo. Mereka bahkan berhasil melarikan diri sebelum pertarungan nyata dimulai. Adipati Harimau Putih juga terbelalak kaget ketika dia melihat Matahari Surgawi Dolo yang frustasi. Dia juga sedikit terdiam. Matahari Surgawi, haruskah kita mengejarnya? Seorang Feng Hao Dolo dari Kekaisaran Doling bertanya. Ketika Matahari Surgawi Dolo melihat jalan emas, ada ekspresi yang tidak pasti di wajahnya. Setelah beberapa saat dia berkata dengan suara aneh, ketika kita pergi ke Kekaisaran Ryu, kita hanya memiliki satu target, menghabisi Su Tianran. Akhirnya, tubuh Dolo mengorbankan hidupnya untuk membawa semua orang kembali dengan selamat. Hal ini akan berakhir di sini. Setelah mendengar kata-kata Matahari Surgawi Dolo, Adipati Harimau Putih menghela nafas lega tanpa ragu. Matahari Surgawi Dolo telah berkompromi. Kata-katanya berarti bahwa dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia akan menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pilihan yang paling bijak. Setidaknya mereka tidak akan menyinggung Tang Wutong dan Huo Yuhao lebih jauh. Ini bukan karena seberapa besar Matahari Surgawi Dolo mengagumi Huo Yuhao, lebih penting lagi, itu karena kekuatan menakutkan yang dia ungkapkan. Dia sudah sangat kuat meskipun usianya baru 20 tahun. Jika dia bisa melarikan diri dari tangan lebih dari 10 Feng Hao Dolo sekarang, bahkan Dolo Transcendent, seperti apa dia dalam 10 tahun mendatang? Tidak ada lagi cara untuk melihatnya. Bahkan Dolo Transcendent peringkat 97, Matahari Surgawi Dolo merasa takut karena dia. Ya, takut adalah kata yang tepat untuk digunakan. Saat ini mereka yakin bahwa dia pasti akan menjadi orang yang benar-benar akan mengendalikan kota Shrek dalam waktu dekat. Dia pasti akan menjadi limit Dolo peringkat 99 yang legendaris. Setidaknya kemampuannya tidak pernah terdengar. Bahkan untuk tubuh Dolo ketika ia berada di usia Huo Yuhao. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar, yang satu adalah jiwa bela diri pamungkas dan yang lainnya adalah jiwa bela diri tipe spiritual. Keterampilan jiwanya sangat kuat dan dia bahkan memiliki roh, sesuatu yang dia hasilkan sendiri. Tidak diragukan lagi, dia adalah sosok generasi dari benua Dolo. Tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Adipati Harimau Putih berjalan di depan Matahari Surgawi Dolo. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kita benar-benar salah. Untuk seseorang seperti Huo Yuhao, kita dapat mengatakan bahwa dia adalah produk takdir. Jika dia tidak setuju dengan sesuatu, itu pasti adalah sesuatu yang salah. Otot wajah Matahari Surgawi Dolo berputar dan dia berkata, bajingan itu, dia benar-benar tanpa ampun. Aku hampir saja terluka sekarang. Jika aku tahu dia sangat kuat, aku akan mengumpulkan semua kekuatan yang kita bisa dan menyerang Su Tianran. Kita mungkin bisa berhasil. Bintang rusak Dolo tertawa pahit. Jika seseorang memberitahumu bahwa dia sekuat itu dan bahwa dia bisa melawanmu, apakah kau akan percaya? Ya, mungkin akan tidak. Aku pergi sekarang. Orang-orang dari Kekaisaran Doling, ikut aku. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.